Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM AIR 106 dari kelompok 12, tutorial statistika 2 pada shift 2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang telah diberikan pada modul 1, yaitu estimasi parameter. Sebelum itu, kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, untuk nomor 1, seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Kedua, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk belanja online. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dan yang ketiga, sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpangan baku sampel sebesar 0,5 gram dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Baik, di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Baik, di sini kita akan menyelesaikan soal yang nomor pertama terlebih dahulu, di mana soal pertama ini adalah estimasi rata-rata sampel kecil, yang dimana diketahui bahwa X bar atau rata-rata sampelnya itu adalah 35, lalu untuk S atau simpangan baku sampelnya adalah 4,5, lalu untuk N atau ukuran sampelnya 15, dan alpanya atau tingkat signifikansinya adalah 0,01, karena kita akan mencari selang kepercayaan dari 99%. Lalu di sini ada derajat kebebasan di mana kita dapat dari N dikurangi 1, yaitu 14. Lalu untuk menghitung estimasi rata-rata sampel kecil ini, kita menggunakan distribusi T. Di sini kita akan menghitung juga nilai T kritisnya untuk alfa dibagi 2, yaitu sama dengan 0,05. 0,005. Lalu kita akan merunnya terlebih dahulu. Baik, jadi kita dapat mengetahui bahwa nilai T kritisnya adalah 2,97604843. Di sini juga kita akan mencari standar error serta batas bawah dan juga batas atas selang kepercayaannya. Dimana kalau untuk batas bawahnya sendiri itu X bar atau rata-ratanya dikurangi dengan nilai T kritisnya, lalu dikalikan dengan standar errornya. Sedangkan untuk upper bound atau batas atasnya itu sama, tetapi bagian X bar atau rata-ratanya itu ditambahkan dengan nilai T kritisnya. Dan untuk melihat hasilnya, kita akan mencetak hasilnya. Baik, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa selang kepercayaan 99% itu berada pada interval 31,54122 sampai dengan 38,45878. Baik, jadi selanjutnya itu adalah soal nomor 2, di mana pada soal ini kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi, di mana diketahui bahwa N1 atau sampel laki-lakinya berjumlah 400, lalu X1-nya atau jumlah laki-laki yang menggunakan media sosial untuk belanja online adalah 280, dan kita juga bakalan mencari proporsi sampel laki-lakinya, di mana kita membagi antara X1 dengan N1. Lalu juga diketahui bahwa ada N2 atau sampel perempuan yaitu 350 dan jumlah perempuan yang menggunakan media sosial untuk belanja online atau X2 berjumlah 210. Kita juga bakalan mencari proporsi sampel perempuan dengan rumus yang sama. Lalu di sini ada tingkat signifikansinya adalah 0,05 karena tadi selang kepercayaan yang ingin kita cari adalah 95%. Lalu di sini juga kita menghitung selisih proporsi dengan P underscore div. Lalu juga kita menghitung untuk standar errornya. Kita bakalan run terlebih dahulu.
Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa standar errornya adalah 0,03479,532. Dan di sini kita juga bakalan menghitung nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Di mana pada estimasi selisih dua proporsi ini kita menggunakan distribusi normal. Lalu juga kita akan menghitung batas bawah dan atas dari selang kepercayaan. Dan juga kita bakalan melihat hasilnya. Kita bakal run. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Z kritisnya itu adalah 1,959964. Lalu diketahui juga bahwa selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsinya itu adalah 0,0318243 dan 0,1681976. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini adalah estimasi variansi, di mana diketahui bahwa N-nya atau ukuran sampelnya 15, S-nya atau simpangan baku sampelnya adalah 0,5, dan variansi sampel yaitu dari simpangan baku sampel dikuadratkan, dan untuk alfanya atau tingkat signifikansinya adalah 0,5 karena selang kepercayaan yang akan kita cari adalah 95%, dan untuk derajat kebebasannya adalah N dikurangi 1 yang diketahui bahwa didapatkan itu adalah 14. Di sini juga kita bakal cari nilai chi-square dari tabel untuk derajat kebebasan 14. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapetin bahwa untuk batas bawah chi-square-nya itu adalah 26,11895 dan untuk batas atasnya adalah 5,628726. Selanjutnya kita bakalan menghitung interval kepercayaan untuk variansi dan juga kita bakal menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku dan kita akan mencetak hasilnya. Kita bakalan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa selang kepercayaan 95% untuk variansi itu berada di antara 0,1340023 dan 0,6218103. Dan selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku itu berada di antara 0,3660633 dan 0,7885495. Baik, selanjutnya di sini kita bakalan menggunakan software Minitab. Kita bakal menyelesaikan soal yang nomor satu terlebih dahulu, di mana nomor satu itu adalah estimasi rata-rata sampel kecil. Di sini kita ke tab yang Stat, lalu ke Basic Statistik, dan di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan distribusi T. Jadi kita bakal pilih yang one sample T ini. Oke, terus di sini kita bakalan pilih yang Summarize Data. Lalu untuk sampel size-nya kita masukin itu 15. Untuk sampel mean itu adalah 35 dan untuk standard deviation-nya itu adalah 4,5. Di sini kita pilih yang options. Setelah itu kita bakalan ubah confidence level atau selang kepercayaan ini sesuai dengan yang ingin kita cari. Karena di soal kita ingin mencari 99%, jadi kita ganti 99%. Dan untuk alternatif hypothesis-nya kita pilih yang mean tidak sama dengan hypothesis mean. Lalu oke. Didapatkan bahwa selang kepercayaan untuk 99% adalah berada di antara 31,54 dan 38,46. Di mana hasil ini sesuai ataupun sama dengan hasil di R Studio sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 di sini kita bakalan menggunakan estimasi dua proporsi, di mana kita bakalan klik ke start lagi, ke menu start lagi, terus kita ke basic statistik, dan kita bakalan pakai yang two proportion ini. Nah, di sini kita bakal ubah ke summarize data, di mana sampel 1 ini untuk sampel yang laki-laki dan sampel 2 itu untuk sampel yang perempuan. Number of events-nya itu 280 dan untuk perempuan itu 210. Number of trials-nya itu atau jumlah populasinya itu ada 400 yang laki-laki, dan yang number of trials sampel 2 atau untuk perempuan itu adalah 350. Lalu kita klik options. Jadi untuk confidence levelnya kita pilih yang 95,0 karena ini telah sesuai dengan selang kepercayaan yang kita mau cari yaitu 95%. Dan untuk hypothesize difference itu kita diemin aja untuk 0 seperti ini. Lalu untuk alternatif hypothesisnya itu kita pilih yang ini, difference tidak sama dengan. Lalu test methodnya kita pilih yang estimate the proportion separately. Lalu kita klik OK.
Dan kita klik OK lagi. Kita di sini udah dapetin hasilnya bahwa untuk selang kepercayaan 95% itu berada di antara 0,031802 dan 0,168198. Hasil ini juga sama dengan hasil di RStudio sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 di sini kita bakal mengerjakan estimasi variansi yang dimana di software Minitab ini kita bakal ngerjainnya 2 kali. Yang pertama itu kita menggunakan nilai dari standar deviasinya, dan juga yang kedua itu kita bakal menggunakan nilai dari variansinya. Lalu kita ke menu start, lalu ke basic stat, terus basic statistic, lalu kita yang one variance. Di sini kita bakalan pilih yang sample standard deviation terlebih dahulu, lalu sampel size-nya kita masukin yaitu 15, dan sampel standard deviation itu adalah 0,5. Pencet 0,5. Lalu kita klik options. Nah, confidence levelnya ini sesuai dengan selang kepercayaan yang ingin kita cari, yaitu 95%. Lalu untuk alternatif hypothesisnya itu, kita pilih yang standard deviation tidak sama dengan hypothesized standard deviation. Lalu kita klik OK dan OK. Nah, ini kita dapat hasil, ataupun kita dapat mengetahui bahwa selang kepercayaan 95% untuk ketika standar deviasinya diketahui itu adalah 0,366 dan berada di antara 0,366 dan 0,789. Selanjutnya kita bakalan coba lagi dengan menggunakan variansi yang diketahui. Jadi kita ke start lagi, lalu ke basic statistic, terus ke one variance. Di sini kita ganti jadi sample variance. Dan untuk sample variance-nya itu tadi diketahui adalah 0,25. Lalu kita klik options. Di sini confidence levelnya juga 95, dan alternatif hypothesisnya itu juga sama kayak sebelumnya, yaitu standard deviation tidak sama dengan hypothesize. Terus kita klik OK, lalu OK. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa untuk selang kepercayaan 95%, ketika nilai variansinya diketahui itu didapatkan bahwa selang kepercayaan 95% tersebut itu berada di antara 0,134 dan 0,622. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.